Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, insya Allah teman-teman baik dan sehat selalu ya. Oke, hari ini jangan bosan, kita balik lagi ke pembelajaran dalam video dan juga buku pembelajarannya yang baru nih, yang 1G. Oke, sebelum mulai kita angkat tangan kita dulu, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sekarang teman-teman boleh buka bukunya yang baru. Kita mau buka di halaman berapa ya, Miss Septi ya? Kita mau buka yang ada di halaman 4. Nih, karena judulnya adalah temanya tentang benda hidup dan yang tidak hidup, tapi di subtema yang pertama ini adalah tentang benda, tanaman, dan juga hewan yang ada di sekitar kita. Apa aja sih, Miss? Kenapa sih, Miss? Kok bisa kita disebutkan benda hidup dan tidak hidup? Nah, sekarang teman-teman boleh pause dulu videonya. Silahkan dibaca, jangan bosan ya. Selalu diingat, silahkan dibaca yang ada di samping ini. Nanti setelah itu kita baru mulai dengan pembahasannya. Oke, silahkan dibaca. Nah, sudah dibaca? Ya, oke. Kalau sudah dibaca, Miss Septi akan bahas sedikit nih teman-teman tentang yang ada di gambar sekitar ini, yaitu adalah ada banyak sekali benda yang ada di gambar yang teman-teman tadi baca. Dan benda di sana itu ada benda yang hidup dan tidak hidup atau benda mati. Kenapa, Miss, kok bisa dibilang benda hidup dan tidak hidup? Yang benda hidup itu seperti apa? Yang benda mati itu seperti apa? Pintar, tadi sudah baca ya? Iya, benda hidup itu yang bisa bergerak. Bergeraknya dengan apa, Miss? Apakah dengan bantuan listrik ataupun bantuan tenaga batu baterai? Apakah itu benda hidup, Miss? Tidak, itu bukan benda hidup. Benda hidup itu adalah benda-benda yang diciptakan sama Allah nih teman-teman, yang dikasih bertumbuh ataupun bisa bergerak dan berjalan dan juga bisa tumbuh besar seperti tanaman, bisa hidup. Itu yang dimasuk dengan benda hidup. Contohnya ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Nah, kalau untuk dari gambar yang kita lihat tadi di samping ini, ada benda-benda yang tidak hidup yang memang letaknya hanya di situ saja. Tidak bisa dia berjalan, tidak bisa dia berlari, tidak bisa dia bernafas seperti kita, yaitu ada kursi, ada tempat sampah, dan juga ada apa lagi tuh? Bener, ada tempat yang dijadikan air mancur. Betul tuh. Itu juga bisa dikatakan dengan benda mati. Nah, dari gambar disebut kita disuruh amati nih. Coba sebutkan ada apa saja benda hidupnya. Tadi teman-teman udah lihat tuh ya. Ada apa aja? Betul, ada hewan burung-burung di sana, Miss. Ada 3 orang anak-anak, Miss. Terus ada pohon dan juga ada tanaman. Sedangkan yang tidak hidup, betul, ada air mancur tuh. Karena kan air mancur ini dibantu dengan tenaga lain ya teman-teman ya, nggak bisa dia bermuncur sendiri. Beda hal dengan air terjun. Air terjun itu diciptakan kan bukan dengan manusia, melainkan betul ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang teman-teman boleh catat PR-nya yang ada di halaman 5. Teman-teman boleh kasih tanda checklist mana benda hidup dan mana benda mati. Ingat, benda hidup itu adalah benda-benda yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, yang bisa bergerak, yang bisa hidup, yang bisa tumbuh karena Allah kasihkan raga ataupun nyawa. Seperti itu ya. Nah, kalau benda-benda yang bergeraknya karena dibantu tenaga manusia, tenaga listrik ataupun lain-lain sebagainya yang cuma diam di satu tempat, tidak bisa bergerak tanpa bantuan orang, itu yang disebut dengan benda mati. Oke, siap teman-teman, PR-nya sudah dicatat? Oke, sekarang kita kembali ke pembelajaran yang kedua, yaitu tentang PPKN. Teman-teman boleh buka yang ada di halaman 9. Nah, di halaman 9 ini teman-teman bisa lihat tentang Pancasila yang keempat. Pancasila yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, di Pancasila yang keempat ini ada lambangnya. Kalau teman-teman ingat lambangnya apa yo? Betul, kepala banteng. Nah, di kepala banteng ini tujuannya kita diajarkan nih untuk selalu bergotong royong, bersikap terpuji kepada orang lain, yaitu menghargai hasil kerjasama atau diskusi suatu pembicaraan.
Tidak boleh nih mentang-mentang Miss Septi kulitnya hitam, teman-teman kulitnya putih, terus bilang nggak mau, aku nggak mau dengerin kata Miss Septi kulitnya hitam. Itu namanya tidak menghargai, tidak membeda-bedakan. Berarti kita harus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi harus secara bersama-sama. Misalkan teman-teman satu kelompok ada 5 orang, yang satu maunya permainannya bola, yang 4 maunya permainannya bulu tangkis. Berarti boleh nggak kita egois ikutin yang bola aja nih yang satu? Tidak, untuk selalu bersama-sama. Karena dia cuma sendiri, berarti harus ikut ke dalam bulu tangkis. Betul. Apapun itu hasilnya harus dibicarakan secara bersama-sama. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan atau tidak saling menghargai. Sekian pembelajaran dari Miss Septi hari ini. Insya Allah teman-teman kita bisa bertemu lagi di hari Selasa, dan akan Miss bahas lagi tentang benda hidup dan tidak hidup. Dan kita selesai sampai di sini dulu. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.